Selamat malam, perkenalkan nama saya Berliana Yomanda Pasaribu dengan NPM 221300008 dari kelas TSM 2201. Di sini saya akan menjelaskan isi materi saya yang berjudul tentang pertimbangan tambahan. Yang pertama, ada penaksiran risiko pengendalian untuk asersi saldo rekening yang dipengaruhi dengan transaksi tunggal. Yang dimaksud, proses penaksiran risiko pengendalian untuk asersi saldo rekening yang dipengaruhi transaksi tunggal bersifat langsung. Dan kasus ini banyak terjadi pada rekening laporan laba rugi. Contohnya, penjualan bertambah karena kredit transaksi penjualan dalam siklus pendapatan, dan banyak rekening biaya bertambah karena debit transaksi pembelian dalam siklus pengeluaran. Dan pada kasus tersebut, penaksiran risiko pengendalian tiap asersi saldo rekening sama pada asersi kelas transaksi yang sama. Misalnya, risiko pengendalian untuk asersi tersebut berada dan terjadi pada saldo rekening penjualan harus sama seperti asersi keberadaan dan keterjadian pada transaksi penjualan. Yang kedua, penaksiran risiko pengendalian untuk asersi saldo rekening yang dipengaruhi transaksi multipel, yang dimana banyak rekening neraca secara signifikan dipengaruhi lebih dari satu kelas transaksi. Misalnya, rekening piutang usaha bertambah karena transaksi penjualan pada siklus pendapatan dan berkurang karena penerimaan kas atau retur penjualan dan cadangan kerugian piutang. Dalam kasus tersebut, penaksiran risiko pengendalian untuk asersi saldo rekening mempertimbangkan penaksiran risiko pengendalian yang sangat relevan untuk tiap kelas transaksi. Terjadi piutang usaha dipengaruhi oleh 3 transaksi. Yang pertama, keberadaan dan keterjadian penjualan. Yang kedua, kelengkapan penerimaan kas. Dan yang ketiga, kelengkapan retur penjualan dan cadangan kerugian piutang. Oleh karena itu, sebuah penjualan diakui padahal seharusnya tidak. Dan ada juga kelengkapan piutang usaha yang dipengaruhi dengan 3 transaksi. Yang pertama, kelengkapan penjualan. Yang kedua, keberadaan dan keterjadian penerimaan kas. Yang ketiga, keberadaan dan keterjadian retur penjualan cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, ada penaksiran risiko yang dipengaruhi transaksi multipel. Penjualan yang tidak tercatat mengakibatkan masalah kelengkapan rekening piutang pada usaha. Masalahnya, penerimaan kas atau retur penjualan mengakibatkan kurang saji rekening piutang usaha. Adapun aturan umum hubungan antara asersi kelas transaksi dan asersi saldo rekening, yaitu penaksiran risiko pengendalian untuk asersi keberadaan saldo rekening terkait dengan asersi keberadaan untuk transaksi yang menambah saldo rekening, dan juga asersi kelengkapan untuk transaksi yang mengurangi saldo akun. Ada juga penaksiran risiko pengendalian untuk asersi kelengkapan saldo rekening terkait dengan asersi kelengkapan transaksi yang menambah saldo rekening, dan juga asersi keberadaan dan keterjadian untuk transaksi yang mengurangi saldo rekening. Ada juga asersi penilaian dan alokasi saldo rekening terkait dengan asersi penilaian dan alokasi untuk transaksi baik yang menambah maupun yang mengurangi saldo rekening. Ada juga asersi hak dan obligasi saldo rekening terkait dengan asersi hak dan obligasi untuk transaksi baik yang mengurangi maupun yang menambah saldo rekening. Ada juga asersi penyajian dan pengungkapan saldo rekening terkait dengan asersi penyajian yang menambah dan mengurangi saldo rekening. Selanjutnya, ada juga dokumentasi level penaksiran risiko pengendalian.
Ini maksudnya auditor harus meliputi dokumentasi penaksiran risiko pengendalian. Hal yang harus dilakukannya adalah risiko pengendalian ditaksir pada level maksimal. Kesimpulannya hanya yang perlu didokumentasikan. Ada juga risiko pengendalian ditaksir pada level di bawah maksimal. Ini maksudnya dasar penaksirannya harus didokumentasikan. Sekian dari hasil materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan selamat malam. Terima kasih.